akan terus bertambah bertambah, berkembang terus sehingga saudara-saudara kita di manapun berada juga bisa mengikuti pengajian ini. Kita masih menunggu ya. kedatangan dari Ustadz dan menjadi catatan kita bahwa kegiatan ini atau pengajian ini disiarkan secara langsung, banyak radio yang merilai ya, rekan Tommy. Radio MTA FM, Radio Persada FM, dan juga radio-radio yang merilai pengajian di berbagai pelosok Nusantara, sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk kita meninggalkan pengajian akad pagi. Ya, dan juga ilmu terus bertambah ya, insya Allah semakin memperkuat jalinan ibadah kita sehari-hari ya. Dan juga perlu diinformasikan untuk yang menyampaikan pertanyaan untuk segera mendekati dan memposisikan diri di dekat mikrofon ya, rekan Ahmad Fauzan. Iya, pertanyaan memang kita prioritaskan untuk mereka yang pertama ya, kita prioritaskan pertanyaan dari brosur terlebih dahulu, biasanya demikian. Ada keterkaitan dengan tema atau pelajaran yang diangkat di kesempatan pagi hari ini hingga siang nanti. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan nifsu Syaban dan lain sebagainya. Ini memang setiap tahun kita pelajari supaya kita pun juga tidak lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah lalu, atau bahkan saudara-saudara kita yang memang belum pernah mendapatkan ilmunya karena termasuk yang baru ya di MTA begitu. Mungkin yang berkali-kali mendapat pelajaran ini suatu kebiasaan manfaatnya, dan yang baru saja tahu ini sangat luar biasa ya, sangat membantu sekali karena baru mengetahui mungkin salah satu di antara kita, sehingga kita dapat informasi yang benar-benar akurat ya. Ya. Dan memang di momen-momen tertentu brosur kita sesuaikan dengan momen-momen yang ada, seperti halnya di bulan Syaban ini. Kemudian juga di bulan Ramadan yang akan datang 1 bulan lagi kurang lebihnya, itu juga biasanya akan dikeluarkan brosur sesuai dengan momen-momen yang ada saat ini, sehingga kita pun bisa menangkap ilmu yang dipelajari, difahami, kemudian langsung juga diamalkan saat itu juga karena sesuai dengan momen yang ada. Ya, betul sekali. Dan sangat membahagiakan, dan saat ini kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak sekali ya terkait dengan nifsu Syaban ini ya. Dan juga saudara kita yang memberikan pertanyaan tertulis, tentunya jangan lupa untuk bisa mencantumkan identitas lengkap ya, rekan Muhammad Fauzan. Ya, karena pertanyaan yang dibaca ini pertanyaan yang ada identitasnya ya, minimal nama, kemudian alamat dari penanya, alamat dari pengirim itu. Kemudian nanti akan dikumpulkan. Kalau pertanyaan tersebut sesuai dengan tema, maka akan dibacakan hari ini, diprioritaskan. Kemudian kalau ada pertanyaan selain dari tema, itu memang akan direkap terlebih dahulu, kemudian nanti akan disampaikan di hari Ahad yang akan datang, tentunya demikian. Baik, baik, rekan Tommy, kita akan segera mengikuti pengajian akad pagi karena Al-Ustadz sudah berkenan rawuh, nanti akan memberikan tausiahnya kepada kita sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita. Beliau sudah hadir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pendengar, kita akan segera mengikuti pengajian akad pagi edisi hari ini. Selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan? Ada satu pertanyaan dari brosur. Dari brosur ini, hadis-hadis yang dimuat adalah hadis-hadis palsu.
pertanyaan yang pertama, apakah tidak ada hadis yang sahih? Kemudian yang kedua, amalan apa yang boleh dilakukan untuk nisfu Sa'ban, Ustaz? Tidak ada. Ya. Jadi kalau kamu belum tahu, maka pentingnya ngaji nih. Banyak orang mengamalkan nisfu Sa'ban. Dalil-dalilnya kita anggap semua ternyata hadisnya palsu. Ya. Maka sebenarnya nggak usah tanya, oh berarti yang tak amalkan tiap nisfu Sa'ban itu hadis palsu, ya mulai tinggalkan gitu aja. Nah, kalau ada hadis yang sahih, baru kamu amalkan. Kalau tidak mendapatkannya, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, sudah. Karena belum tahu ilmunya ya tidak mengamalkan. Kalau ingin mengamalkan, tanya orang yang sudah biasa mengamalkan nisfu Sa'ban. Nyata yang diamalkan mereka dasarnya hadis-hadis ini palsu. Enggak ada yang kuat. Enggak, kalau dulu mengerjakan ya sekarang mulai mengerti ya tinggalkan gitu aja. Enggak usah ngolok-olok yang nekat. Itu bedanya orang mengkaji dan tidak. Maka menuntut ilmu, katakan oleh Rasulullah, orang mukmin itu wajib sampai mati. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya muslim itu wajib menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, yang dulunya tidak tahu, kalau menuntut ilmu akhirnya jadi tahu. Tapi kalau tidak tahu, tidak mau menuntut ilmu, ya tidak tahu terus. Ya, tidak tahu terus. Walaupun mengamalkan ini tanpa dasar kebenaran, hanya ikut-ikutan saja, tapi rasanya seolah-olah Islam itu wong poso kok. Ya, poso kan Islam. Tuh maca qul huwallahu ping 1000. Salate ping 100 rakaat. Aku nganti turu dong rampung salat. Coba salat 100 rakaat coba. Kamu salat tarawih 11 rakaat wis ngantuk-ngantuken. 100 sih gak sing ngitung piye. Tambah lagi maca qul huwallahu ahad ping 1000 coba. Kira-kira rampung pirang jam. Jadi itulah orang itu dininak bubukkan bungsu amalan-amalan gitu-gitu. Biasanya kan amalan-amalan ganjarannya berlebih-lebihan itu memang biasanya hadis-hadisnya tidak sahih. Apalagi ini tadi mengamalkan apa malam nisfu Sa'ban terus bisa masuk surga. Iya kan? Bisa masuk surga. Terus bisa memberi syafaat 70.000 anak-anak orang di sekitarnya. Allah mengutus 70. Jadi sudah membaca Fatihah qul huwallahu ahad 10 kali. Nabi berkata, "Hai Ali, tidakkah seorang hamba yang mengabulkan segala keperluannya yang minta pada malamnya itu?" Lalu salah sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, jika Allah Ta'ala telah menetapkan orang itu celaka, apakah Allah akan menjadikan bahagia?" Nabi Allah menjawab, "Demi Tuhan yang mengutusku dengan hak, hai meskipun orang itu telah tertulis di Lauh Mahfud bahwasanya si Fulan bin Fulan diciptakan sebagai orang celaka." Apa yang tahu Allah membuat orang tetapkan ini celaka, apa yang tahu? Ya, Allah itu Maha Adil. Allah itu tidak suka berbuat zalim. Kalau Allah menciptakan si A, tetapkan ini ahli surga. Yang saya tetapkan si A, ini si ahli neraka. Ora adil nek ngono. Salah apa tetapkan neraka? Padahal semua manusia baru lahir itu semuanya diberi modal yang sama. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, diberi modal yang sama. Modalnya apa? Fitrah. Fitrah itu artinya kesiapan beragama Islam. Jadi lahir itu sudah Islam. Nah setelah gede kok jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Gali, dan sebagainya itu fa'abawahu. Itu salah didik orang tuanya. Nah, orang tuanya yang bertanggung jawab itu nanti. Artinya tidak bisa lepas orang tuanya pun ikut bertanggung jawab. Mengapa anakmu jadi Yahudi? Mengapa anakmu jadi Nasrani? Nah, itu kan. Nah, maksudnya
modal Islam itu kok tidak dipelihara? Ya, tak gede kok hilang. Nah ini, maka itu semuanya itu, mengapa orang celaka, mengapa orang bahagia atau selamat? Karena pilihan orang itu sendiri. Bukan Allah mentakdirkan si A tak dadek orang nanti masuk neraka, ini penghuni surga. Nah kalau begitu Allah nggak adil. Besok kalau dilemparkan ke neraka, mengapa kamu masuk neraka? Tanya malaikat juga. Nah, saya sudah ditakdirkan kok apa gitu. Nah, maka orang yang digiring masuk neraka ditanya, ya, masalakakum fisakor. Kenapa kamu kok masuk neraka? Dia sendiri menjawab, lam nakum minal musholin. Karena saya tidak termasuk orang yang sholat. Gitu. Ya, pantas orang sholat, orang tidak sholat, wong kuncinya surga itu sholat. Kamu enggak sholat, ya tentu masuk neraka. Terus tadi, setiap huruf dari Qul huwallahu ahad yang dibaca pada malam nisfu Sa'ban, jadi maca Qul huwallahu ahad, setiap huruf pada malam nisfu Sa'ban tanggal 15 bulan apa? Sa'ban itu bulan apa? Ruah gitu loh ya. Itu setiap huruf ada ya di situ diterangkan dari yang dibaca pada malam nisfu Sa'ban dari yang demikian itu dengan 70 bidadari. Setiap bidadari diikuti oleh pelayan laki-laki dan perempuan 70.000 pelayan-pelayan muda. 70 anak muda, 70.000 penjaga rumah, 70.000 penjaga pintu. Kayak pintunya sepiro sing jogoe 70. 70.000 anak-anak muda. Setiap orang yang membaca Qul huwallahu ahad pada malam nisfu Sa'ban itu, Allah mencatat untuknya pahala 70 orang yang mati syahid. Lo rasa perang mati syahid tanggal 15 ruah membaca Qul huwallahu ahad, ganjarannya padha karo 20 orang mati syahid. Luar biasa kan? Ya. Sudah banyak ini. Jadi yang beramalan-amalan ini semua memang ada hadisnya, tapi hadisnya hadis palsu. Ya karena memang orang umumnya wong Jawa, wong Indonesia Jawa ya. Ngrene qala Rasulullah no hadis sudah. Ada qala Rasulullah hadis. Barang siapa melakukan seperti apa yang kamu lihat, ini maka dia mendapat pahala seperti 20.000 haji mabrur. 20 haji mabrur bukan 20.000. Sekali haji mabrur itu pahalanya surga, hanya 20 kali. Padahal mau maca Qul huwallahu ahad itu tadi ya, atau ayat kursi ya, Qul huwallahu ahad 14 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 14 kali, Qul a'udzu birabbin nas 14 kali, ayat kursi 1 kali. Nah, di situ ganjarannya sakmono gede nih. Dan di bulan nisfu Sa'ban. Ya. Dan seperti pahala sholat yang diterima selama 20 tahun. Padahal sholat 20 tahun. Padahal deh sholatnya rongeneng 20 tahun. Ganjar wis sama dengan 20 tahun. Sholat yang diterima. Lalu di pagi harinya ia berpuasa, maka seperti puasa selama 2 tahun. Pagi hari maksudnya tanggal 15 Sa'ban itu. Puasa sama dengan puasa 2 tahun. Nah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Belum dilakoni diganjar. Nah, maka hadisnya itu palsu. Jadi orang kalau disibukkan ini wis ora gelem nyambut gawe mung bangsa baca ini 1000 kali, ini 100 rakaat, lah nyambut gawe ya apa san. Nah, orang Islam itu dininak bubuk kayak ngono kuwi. Kalau kamu walaupun banyak sholat, banyak doa, banyak ayat Quran, tidak kerja terus kamu melarat aja nyalahke Allah. Wong kafir atau salat malah sugih. Saya yang banyak doa, banyak sholat, nisfu Sa'ban saya lakoni, melarat terus.
Ya, untuk meraih harta itu ya, kenajan orang tidak sholat nyambut gawe sregep entuk. Orang Islam sholat sregep, doa sregep, orang nyambut gawe ya ora itu. Tidak dapat. Nah, buktinya dilihat saja. Itu bukan kok yang salah Quran atau hadisnya, yang salah manusianya. Orangane wong nyambut gawe kok diberi kecukupan oleh Allah. Wong Allah tambah sunatullah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Allah sudah menyiapkan rezeki. Nah, siapa yang bergerak, dabah itu bergerak. Nek wong Jawa dhisik obah mamah, ora gelem obah ya aja arep mamah apa? Lah aku gelem obah nek mamah kok. Padahal kudune obah saya lagi mamah, orang kok mamah lagi obah. Nah ya, mamah nek kowe mamah sing obah ya cangkeme, mamah kuwi mau kok. Nah itu. Jadi hadis-hadis yang berkenaan nisfu Sa'ban, dalilnya ini semua tadi hadisnya palsu. Maka kalau kita kemarin mengamalkan hal yang begitu karena tidak tahu, lah sekarang sudah tahu, mau nekat ngamalke walaupun hadis palsu rak hadis ya tutupno. Kita majelis ilmu diungkap ilmunya begini. Palsu kok hadis. Jenenge palsu itu dudu hadis dihadiskan. Uang palsu ora payu kok. Dah ngerti uang palsu. Bambare sama 100.000 tapi ditiliki ning nggon tekan bank dikon pakai alat, loh ini palsu, balik ke, walaupun nongkone ya 100.000, tidak diterima. Maka amalan yang tidak berdasarkan sunnah Rasulullah, fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi siapa mengamalkan perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, tolak. Jangan harapkan pahalanya seperti 20 haji mabrur, ditolak. Ya, apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, memang ini mestinya enggak perlu tanya, kari nyocoke wae kok. Waca wae, aku wis ngamalke iki. Bareng lho kok hadis saya palsu. Ya wis, ngerti waca meneh. Oh, itu ya palsu itu dah. Maka nanti dibaca ulang lagi di rumah. Ya alhamdulillah. Ya, masih diberi kesempatan hidup, menemukan bahwa amal ibadah yang dilakukan selama ini berdasarkan hadis palsu. Nah sekarang beralih kepada yang benar. Nah kalau ingin puasa di bulan Sa'ban boleh apa tidak? Boleh. Ya, puasa di bulan Sa'ban, ya puasa itu kan biasanya 3 hari tiap bulan. Kemudian bulan Sa'ban ya ada 3 hari tiap bulan tuh. Puasa 3 hari tiap bulan. Puasa hari Senin dan Kemis, karena bulan Sa'ban juga ada hari Senin, nanti Kemis ya ada puasa bulan Sa'ban. Ning puasa bulan Sa'bannya itu sendiri, kimosoni bulan Sa'ban itu ya tidak ditemukan hadisnya. Nah, kemarin kan bulan apa sebelum ini kemarin? Rajab lah, brosur tentang Rajab kemarin sudah dikeluarkan, itu tanggal 1 Rajab. Nah, Rajab tuh Sa'ban, dan bahasa Jane ruah. Nah nanti terus puasa. Puasa yang Nabi mengerjakan 1 bulan penuh itu selain bulan Ramadan tidak ada. Tidak ada selain bulan Ramadan. Ya. Tanyaan yang lalu kita jawab. Sebelumnya ada satu pertanyaan yang mau dijawab sekarang. Ustaz, saya mau menceritakan masalah rumah tangga saya, bahwa suami saya dulu pernah mengucap kata cerai, tapi waktu itu saya belum tahu tuntunan. Setelah saya mendengarkan radio dan sekarang saya sudah menjadi mustami', hati saya menjadi gelisah sampai sekarang. Hal itu sudah saya bicarakan sama suami. Saya ajak nikah ulang dengan tujuan untuk membersihkan diri. Tapi jawabnya belum siap karena malu. Selanjutnya saya mengambil tindakan keluar dari rumah sudah beberapa hari ini. Dengan tujuan supaya suami mau membersihkan diri.
pertanyaan. Yang pertama, apakah tindakan saya ini salah karena saya meninggalkan rumah? Yang kedua, bagaimana cara memberi pengertian sama suami? Sudah saya ajak untuk mendengarkan kajian di radio, tapi belum juga mau. Yang ketiga, saya mohon doa dan solusinya dari Ustadz, karena tidak mungkin saya lama-lama meninggalkan rumah, karena saya masih punya kewajiban mengurus anak-anak saya. Ya sulit tuh ya. Piye wong rumah tanggamu, aku sing dandani piye? Yang dandani piye? Maksudnya, mengapa dulu kamu tenang-tenang wae, sekarang kok gelisah karena pernikahanmu? Ya, karena pernah dicerai suami. Dulu tidak tahu, tenang-tenang saja. Sekarang sudah tahu, tahunya dari mana? Dari radio. Keperluan wae radio nih kuwi. Ada radio mari resah ya ngono kuwi. Nah, maka saya katakan orang itu kalau mau nuntut ilmu mesti tambah ilmu. Nah, sekarang orang yang nuntut ilmu tambah ilmu, mengamalkan sesuai dengan ilmunya malah dianggap aliran sesat. Aliran selamat kuwi sing tanpa ilmu kuwi mau. Nah, itu kan? Ya, maka itu kalau terjadi seperti itu, mengapa yang membuka hatimu untuk sadar bahwa ini pernikahan kita, pernikahan suami istri tadi sudah rusak, ya diterangkan sama suami. Ya bukannya tidak suka, tapi karena menurut Allah tidak dibolehkan, kamu sudah mencerai saya, nah cerai itu ya sudah harus nikah. Kalau memang masih mau menjadi suami istri ya nikah lagi. Malu. Loh nek nikah jalan halal itu malah malu. Nek orang nikah malah tidak malu. Ya dah? Kadang-kadang manusia gitu kok. Memang orang itu kalau mau berbuat baik, setannya ngeroyok. Datang, bujuk-bujui ya dah. Tapi kalau mau berbuat maksiat, dulunya tukang mabuk, tukang judi, mau kembali mabuk ini tidak malu, cepet wae. Celuk kancane, ayo mangkat terus mendem neh. Ya, dijak judi gitu ya. Jane wis mari pirang-pirang wis melu ngaji ketemu kancane ning dalan. Wah, kamu diarep-arep teman-teman loh kamu. Udah lama enggak kelihatan. Wah, aku sekira Didik. Ayo mangkat tak sangoni. Angkat udah. Dan tidak malu. Nah, maka itulah jalan setan itu dihiasi kata Nabi, hujibatun nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Jalan menuju neraka itu banyak daya tarik, menyenangkan, ya, menggairahkan. Tapi jalan menuju surga banyak kesulitan-kesulitan, banyak semak-semak, duri, ya termasuk malu tadi. Masa jalan kembali ke jalan yang lurus kok malu? Ya, ya. Malu itu mestinya kalau orang mukmin, saya malu, saya orang mukmin kok berbuat tidak baik. Ya, saya malu. Dah bukan istri saya kok saya berlaku seperti suami istri ya. Supaya itu dihalalkan dulu lah, tidak malu. Kenapa jalan tempuh dituntunkan dengan cara mudah kok malu? Nah, maka dinasihati aja, diajak dulu. Ya. Ya sampai dinasihati. Ya, syukur diajak dengarkan radio bareng-bareng begitu ya. Nah, itu jalannya. Sebab yang satu tahu, yang satu tidak mau tahu, ya sudah. Kalau menghadapi orang tidak mau tahu itu memang susah. Kalau orang tidak tahu, diberitahu mau, lah itu mudah. Tadinya tidak tahu, setelah diberitahu mau menerima. Nah, itu mudah. Nah, kalau tadinya tidak tahu, diberitahu tidak mau tahu, nah itu apa meneh betulnya tidak tahu, ya diberitahu malah mengaku sudah tahu. Anak dari Imam Ghazali kan manusia, Imam Ghazali ini bukan hadis ya, tapi itu bagus. Manusia kan dibagi, ya ada 3, ada 4 atau 3. Nanti sedangkan orang yang mengerti, orang alim lah. Kalau dirinya itu mengerti, dirinya tahu saya itu sebenarnya orang alim. Nah, maka dia pasti, saya dari orang tahu, punya kewajiban juga. Kewajiban orang alim, orang tahu itu menyebarkan ilmunya, kewajiban itu.
merasa berkewajiban, itu namanya orang tahu. Ada lagi orang alim, orang tahu, tetapi tidak merasa dirinya itu tahu. Jadi wong pinter nih orang ngrumangsani. Itu kata Imam Ghazali seperti orang tidur, maka dibangunkan. Wong pinter itu kalau tidur kan ilmunya ya tidak bermanfaat, mau dibangunkan. Kum fa'andir itu, bangun, beri peringatan. Nah gitu. Yang ketiga, ini orang tidak tahu, merasa dirinya tahu. Ya, ini juga sulit. Nek dikandani malah ngandani, yang dirinya merasa tahu kok. Dirinya, sebenarnya saya orang tidak tahu. Ya, diberitahu malah ngandani. Nah, nimbrung-nimbrung itu malah ngandani. Ya, susah nih. Lebih susah lagi. Ya, ini yang paling susah. Kalau orang tidak tahu, mengerti kalau dirinya tidak tahu, itu aja masih enak. Oh iya, memang saya tidak tahu. Kalau saya mengatakan kamu tak cerai itu sudah jatuh, cerai itu saya tidak tahu. Oh, ternyata menurut agama sudah jatuh ya, gitu. Berarti tadinya tidak tahu, diberitahu. Tahu, sembuh akhirnya. Ya, terus enaknya gimana? Ya kita nikah ulang. Oh ya. Kemana nikahnya, siapa yang nikahkan, bagaimana caranya, tanya yang mengerti, nah, baru selesai kan. Yang nomor 4 ini yang susah. Orang tidak mengerti, merasa dirinya mengerti, itu yang susah. Jadi nasihati udah, malah nasihati dia, wong merasa dirinya tahu. Nah, kalau ketemu orang nomor 4, orang tidak mengerti kalau dirinya tidak mengerti, atau orang tidak mengerti malah merasa mengerti, lah tinggalkan, orang semacam itu tinggalkan. Coba ladeni. Apalagi? Pertanyaan tanggal 19. Tanggal berapa? 19 Januari. Oh ya. Mari. Nomor 2. Apa yang dimaksud ucapan imam lurus dan rapatkan shaf, Ustaz? Dan apa kriteria lurus dan rapatnya shaf itu? Ora tahu baris, ora tahu tadi, tidak pernah jadi ansip gitu ya. Latihan baris berbaris, ini kan komandannya ngadani luruskan, masa orang ngerti lurus? Luruskan, barisan diluruskan, ini jangan sampai barisan itu bengkok. No, yang paling ujung kanan sambil ngacung kanan, luruskan. Wah kabeh ndelok kene diluruskan. Wah, lurus lah, rapat itu rarenggang, ya, rapatkan. Ya. Maka kalau dirapatkan itu maksudnya, ya, di dalam hadis diterangkan sehingga kaki makmum dengan kaki makmum satu dengan yang lain itu gaduk begitu, gaduk, lurus dan rapat. Itu. Nah, kamu dengan makmum gawe ini jawab sami'na wa ata'na kok ora mudeng iki piye? Nah, imamnya kan sawu sufufakum. Ya, ratakan shafmu itu. Ya, dia diratakan dan luruskan. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Jadi ratanya barisan, rafnya barisan itu sempurnanya sholat jamaah. Padahal nanti kalau diperintah luruskan, kamu ya sudah jawab sami'na wa ata'na, ngono ta? Ning mburi imam itu biasanya jawabnya sami'na wa ata'na. Artinya apa? Sami'na wa ata'na tapi enggak mau mingket, tetap neng kene wae. Padahal mestinya kalau luruskan kamu oh sami'na itu saya mendengar, wa ata'na saya taat. Oh ini tadi suruh meluruskan, merapatkan. Ya tadi renggang rapatkan, gaduk gitu loh. Kok sami'na wa ata'na tidak mau bergerak dari tempat. Nah ini banyak kita yang asal ngomong tapi tidak ngerti itu banyak. Mulai berulang kali tak terangke, kamu sudah sholat sejak kecil 17 kali sehari semalam minta jalan yang lurus itu, tapi tidak mudeng, dituduh jalan yang lurus malah ditutup. Tidak usah dikaji itu, tidak usah ikuti Quran. Jadi minta jalan yang lurus, padahal jalan lurus itu Quran kata Allah. Karena tidak tahu, maka penting, ngaji itu penting. Sampai Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bi'ilm itu maksudnya kan
amal dan ilmu itu lebih dulu apa? Berilmu baru beramal. Ya, jangan beramal dulu baru berilmu. Kalau ibadah beramal tanpa ilmu ditolak. Tapi kalau berilmu baru beramal, nah gitu. Lewat ini kebacut sejak dulu. Ya, sekarang mulai diberi kesempatan oleh Allah. Masih diberi kesempatan hidup ini gunakan. Jangan sampai amalia-amalia kita yang selama ini kita kerjakan ternyata tidak berdasarkan ilmu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Apalagi? Kemarin saya mempunyai gagasan membagikan nasi bungkus kepada orang-orang yang tidur di emperan toko. Dan saat itu saya sedang ngobrol dengan penjual wedangan atau angkringan di daerah tersebut. Setelah saya tanya kepada penjual angkringan tersebut, dia bilang, "Mas, pengemis di sini sebenarnya punya rumah, Mas. Bahkan kemarin pengemis tersebut transfer uang 8 juta setelah mengemis 4 hari bersama anaknya." Setelah mendengar itu, saya pikir-pikir lagi tentang rencana saya tersebut, Ustaz. Setelah saya pikir, lalu menargetkan sasaran kepada tukang becak yang tidurnya di emperan toko. Karena saya pikir tukang becak lebih berhak menerima nasi bungkus ketimbang pengemis tersebut. Walaupun sama-sama tidur di emperan toko, si pengemis hanya modus, tetapi tukang becak sebenarnya benar-benar tukang becak mencari uang dengan sungguh-sungguh, bukan seperti pengemis yang penghasilannya tinggi. Apakah pemikiran saya tadi sudah benar, Ustaz? Harga nasi bungkus kok dadak aneh-aneh. Kamu udah buat nasi bungkus, bagikan yang tidur ya boleh, yang melek ya boleh, udah bagikan. Kata temanmu tadi juga tidak semuanya benar. Ya dah? Aku bar transfer uang 8 juta. Kuwi mergo pengemis yang setiti ngati-hati. Iya dah? Lah direwangi ngemis-ngemis, rumahnya udah jauh. Terus nek mulih ra nggawa apa-apa coba ndak bawa apa-apa, kamu bayangkan. Direwangi tidur saja di ngemper toko, orang nggo ngontrak rumah. Ya, ndak ngontrak rumah. Sebab kalau saya ngontrak sebulan berapa, hasilnya berapa, nanti habis untuk ngontrak. Ah, dah tidur sak-sake kene weh. Dilalah ngedem bungkusane dadak. Ya. Berikan saja. Kalau mau kamu ngedem bungkus, orang becak ya boleh, yang apa itu, orang tidur itu juga boleh, pengemis juga boleh. Tidak semuanya begitu. Tidak semuanya pengemis itu mesti sugih-sugih seperti itu. Dan pengemis itu ya rekoso loh, kamu lihat. Nah, yang di perapatan-perapatan itu kerjanya itu dari pagi sampai sore. Iya, udah naik mobil mandek langsung tedai gini. Ora kei ngale. Panas-panas ya begitu. Nah, maka yang memberi yang ikhlas. Ya nah, kalau memberi, dah kamu berikan sedekah pada apalagi nasi bungkus berikan. Tidak tidur di situ pun boleh kok. Yang tengok-tengok ono kayak sisan ya. Memang itu membagi nasi bungkus, ya boleh aja. Jadi tidak usah mung mergo krungu beritangno tidak jadi bagi ya. Jadi niatmu untuk sedekah tadi batal lah kayaknya. Malah prasangka jelek pada mengemis itu cuma modus saja itu. Ya, memang begitu ya ada, tapi tidak semuanya begitu. Dulu pernah ditayangkan di TV namanya Pak sama Walang. Ngerti? Dah lihat waktu itu. Nah, Walang sama siapa itu? Bukan Kadung, Walang sama siapa? 2 orang. Orang dari jauh sana. Ada rahasia polisi, kemana-mana kan ada gerobak itu. Nah, terus uangnya itu ditaruh di gerobak. Ya orang ngira ndak ngising gerobak kan duwite sakmono kan tidak ngira. Ya, tanya asalnya dari jauh. Ya nanti untuk biaya pulang pergi kan juga. Ya. Tapi enggak usah curiga begitu. Dan banyak juga orang yang memang mengemis tapi tidak punya itu juga ada.
Oh ya. Apalagi? Bagaimana caranya menyembelih hewan yang jumlahnya banyak? Apakah harus membaca basmalah satu persatu setiap akan menyembelih hewan tersebut, Ustaz? Atau apakah boleh membaca basmalahnya hanya sekali pada yang awal saja? Ya, setiap menyembelih kamu baca basmalah ya boleh. Karena memang pekerjaan menyembelih memang belum selesai, sekali menyembelih untuk yang lain-lain juga boleh. Memang belum selesai pekerjaannya. Jadi membaca tiap akan membeli ayam satu, ya bismillah. Atau bismillahnya sekali untuk membeli sekian banyak yang sudah disiapkan akan disembelih itu boleh juga. Kalau kamu orang Islam loh ya. Kalau orang Islam ini padane lali ora maca bismillah ndak apa-apa. Ini wak kafir sekalipun baca Fatihah sembelihannya tidak halal. Nah, kalau orang Islam itu bismillahnya sudah melekat di sini. Jadi yang menghalalkan bukan bismillah saja, kafir dan Islamnya itu. Apalagi? Ada hadis sebagai berikut. La salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Rawahu Abu Dawud. Tidak dianggap sah salat seseorang apabila bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Apakah hadis tersebut sahih dan bagaimana pemahamannya, Ustaz? Pemahamannya maksudnya orang yang rumahnya dekat masjid. Ini masjid, ini rumahnya gandeng dengan masjid. Lah kok sholatnya tidak ke masjid? Ya, tidak dianggap sholat. Tidak dianggap sholat. Kalau orang rumahnya tetangga masjid, lah kok sholatnya di rumah tidak mau datang ke masjid, itu dianggap tidak sholat. Dengan kata lain, sholatnya tidak sah. Gitu. Itu berdasarnya kamu tulis dari hadis riwayat Abu Dawud, tapi dicari dalam kitabnya ya Abu Dawud, Sunan Abu Dawud tidak ditemukan hadis yang berbunyi seperti itu, belum ditemukan. Mungkin yang kita mencari kurang teliti nanti dicari lagi ya. Kan di situ tulis hadis riwayat Abu Dawud, ternyata dalam kitab Abu Dawud dicari nggak ada itu. Banyak kan karangan-karangan buku itu hanya diambilkan potongan-potongan hadis itu sumbernya, tapi dicari ya nggak ada. Nah, tapi walaupun itu tidak ada, memang itu suatu pendidikan yang baik. Nah, kalau memang ada masjid kok pilih sholat di rumah itu gimana? Ya umumnya gandeng karo masjid. Masjid itu wis azan khayala sholat. Ya tangi ya sholat neng omah. Kenapa enggak ada ke masjid? Nah. Apalagi? Seberapa pentingnya mengertikan atau memahamkan dan menanamkan ajaran atau tuntunan Allah yang berupa Al-Quran. Contoh, perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah atau hadis yang sahih kepada anak agar tidak mudah dirusak kesuciannya dalam beragama tauhid di masa rusaknya dan hancurnya akhlak dan ketauhidan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang mendidik anak itu supaya secara terus-menerus. Nabi memberikan pendidikan pada kita, mengajari anak kita untuk sholat umur berapa? 7 tahun. 10 tahun belum mau sholat, terus gebuk. Nah kita jarang. Anak-anak kita, wong tua ini ngabari, sholat itu jarang. Paling nek dolan terus ditekoni, wis sholat rung mau. Anaknya ngomong wis, ya wis, padahal urung. Nah, maka untuk supaya membekas bisa istiqomah, waktu sholat, diajak, mari kita sholat jamaah di masjid. Bapaknya mangkat, karo anaknya tadi, anak laki-laki terutama. Ibunya juga disarankan, begitu adzan, kalau tidak ada kepentingan apa, sholat. Yang di rumah dengan anak-anak perempuan, ya jamaah dengan anak perempuannya. Nah itu, dibiasakan. Kalau tidak ada keperluan apa-apa, harus segera sholat. Nah, itu lama-lama nanti mapan. Terus, kebiasaan sunnah tadi bagaimana? Biasakan. Makan, minum,
Biasakan jangan memakai tangan kiri, pakai tangan. Kita lihat ini kalau penggede minumnya tangan kiri. Lihat gak? Nah, penggede, nek pengecil lo rati katek. Nah, penggede nek lagi, Allah gini penggede kaya tangan kiri ya ora apa-apa. Ya nyet ya ora apa-apa. Tangan kiri ya mlebu, tangan kanan ya mlebu. Tapi menurut Nabi, orang yang mau masuk kan dengan tangan kiri itu bersamai oleh setan. Maka kalau dibiasakan di rumah masih anak kecil makan bareng-bareng itu ada yang tangan kiri, ayo ambil tangan kanan. Minum tangan kiri, ambil dengan tangan kanan, dibiasakan. Ya, contohnya gini. Ya, terus sunah Nabi juga tidak kok minum sak gelas dihabiskan. Ya. Glegek entek ya, tidak cara Nabi. 3 kali cegukan leren. Mulai lagi itu dibiasakan tuh. Masuk kamar kecil biasakan Allahumma inni a'udzuminal khubuthi Allahumma inni minal khubuthi wal ba'is. Keluar dari kamar kecil biasakan ghufranaka, gitu kan? Nanti kan jadi terbiasa. Nanti kalau lupa diingatkan, loh kamu belum baca, belum doa tadi. Nah, nanti kan terus mapan. Mapan nanti. Itu enggak usah dipaksa, itu pokoknya dibiasakan sunah-sunah itu terus. Nah, nanti lama-lama akan kebiasaan. Mau tidur juga begitu. Ayo tangannya digathuknya dulu. Ya. Baca qul huwallahu ahad. Terus qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Itu hembuskan. Ya, dihembuskan pada epek-epek dua ini. Gitu, sapukan seluruh tubuh. Sak gaduke. Ya, terus ulang lagi sampai 3 kali. Dah itu mari tidur. Membaca bismikallahumma ahya wa amut. Nanti begitu bangun, orang kok terus ya. Mulai bangun dulu. Baca doa, apa doanya? Nah, namanya kecil dituntuni. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Lah gitu. Menghidupkan aku, Allah yang telah mematikan aku, yang menghidupkan aku setelah mati, ya sekarang dibangkitkan oleh untuk hidup lagi. Nah itu sehingga sambungnya dengan Allah itu melekat sekali kalau ditanamkan sejak kecil. Kalau wahing ya begitu, udah kan kebiasaan harian itu melekat sekali pada orang tuanya yang harus mencontoh. Kamu wahing. Nah, ibunya datang ibunya. Nah, nek bar wahing baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu kan? Alhamdulillah segala puji ya milik Allah semesta alam. Nih, setelah begitu dia baca, yang mendengar dia membaca alhamdulillah didoakan ya rahmu Allah. Itu indah sekali Islam itu. Kalau diamalkan tiap hari itu udah kelet betul sama Allah itu. Ya. Kelet itu. Karena tiap hari dituntun begitu. Maka dibiasakan sejak kecil lah. Membiasakan kebaikan atau keburukan sejak kecil itu katanya seperti membuat ukiran pada batu. Batu kok diukir, membekas sekali. Hilangnya sulit pengukiran pada batu. Coba pancene sholat bareng, datangi sholat kono. Bapaknya malah turu. Bapaknya kono sholat saya. Nah, ini bangunkan, ayo sholat bareng ke masjid. Nah gitu. Nanti mapan itu. Maka pendidikan itu bukan sekedar teori, tapi sekaligus praktek. Yang kita lihat sekarang ini ya, sudah kadang-kadang itu. Minum tangan kanan, makan tangan kanan, itu sebenarnya gampang. Kenapa enggak mau pakai tangan kanan, malah tangan kiri? Padahal tangan kanan yang nganggur. Minum tangan kiri, makan tangan kiri. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan seperti itu. Ya, rati gugu ya. Wah, coba cepet-cepet pengen duwe negara Islam. Ya dah. Kemudian so ngatur sing gede-gede wong suruh minum tangan kanan aja ndak iso itu kok. Pemeneh harap mencuri potong tangan. Lah iso tanganmu kon ngangkat minum tangan tengen ora iso gitu kok.
susah. Maka harus dimulai dari yang kecil. Maka itu dimulai dari dirinya sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum. Jadi dirimu sendiri dan keluargamu. Naro, jangan tersentuh api neraka. Karena jangan sampai tersentuh api neraka, malah hal-hal yang menjauhkan diri dari api neraka kita praktekkan dalam kehidupan. Dan anak-anak kita ajak biasa itu. Lama-lama mapan nanti. Apalagi kadang kita bertamu ke rumah teman atau saudara yang nyata-nyata pekerjaannya rentenir atau pekerjaan itu menjadi pekerjaan utamanya. Dan saat kita bertamu, di situ kita dikasih makanan dan kadang anak-anak kami juga diberi uang saku. Apakah makanan yang kita makan termasuk makanan yang haram? Bagaimana sikap kita yang paling baik, Ustaz? yang disuguhkan apa? Kalau disuguhkan roti, nasi ya halal. Kalau yang disuguhkan babi ya haram. Gitu. Boleh, walaupun dia pekerjaannya itu, maka kamu morot situ kamu tidak disuguhi makanan yang haram. Kalau makanannya haram itu tidak boleh. Kalau memang dia zatnya makanannya halal, ya, dan kamu disuguhkan di situ, tidak apa-apa, insya Allah makanannya halal. Apalagi saya diberi sawah garapan oleh mertua, tetapi sawah tersebut saya suruh menggarapkan orang lain, yakni diparukan. Setiap panen saya tidak langsung mengeluarkan zakatnya, akan tetapi saya keluarkan saat saya menggilingkan padi. Setiap berat beras 20 kg, maka saya keluarkan 2 kg untuk tetangga yang fakir atau miskin. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar menurut tuntunan, Ustaz? sebaiknya dikeluarkan ketika panen. Ketika panen, keluarkan. Kenapa enek gilingke, padahal kamu orang kaya, ya, gilingke belum tentu sebulan sekali. Nah, sing miskin pun tiap hari butuh makan. Enteni kok orang giling-giling keneh to kuwi. Nah, maka sebaiknya kita diberi rezeki oleh Allah itu haknya orang miskin, haknya orang lain atau zakat. Jadi jangan mempunyai perkiraan bahwa zakat itu milik saya, itu bukan. Atau contoh ya, kita diberi uang, dapat rezeki dari Allah 1 juta rupiah. Itu harus tertanam dalam diri kita. 25.000 rupiah bukan milik kita. Keluarkan 25.000 rupiah. Yang jadi milik kita itu 975.000. Itu udah kamu gunakan untuk apa terserah. Yang penting di jalan Allah. Nah yang 25.000 itu miliknya 8 golongan tadi. Segera dikeluarkan. Lebih baik segera dikeluarkan. Apalagi? Dari Quran Surat An-Nisa ayat 176 tentang kalalah. Yang artinya seseorang yang mati tidak meninggalkan ayah dan anak. Mohon dijelaskan maksudnya mati tidak meninggalkan ayah dan anak itu bagaimana, Ustaz? Nah, orang ngerti gimana? Mati tidak meninggalkan ayah maksudnya ketika dia mati itu memang dia sudah tidak punya ayah. Mungkin ayahnya sudah mati dulu. Atau dia tidak punya anak juga. Jadi orang mati sudah. Ayah nggak punya, anak nggak punya, mati. Hah? Coba dibaca ayatnya, nanti kan begitu keterangannya. Surat An-Nisa ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat asnataini falahumas sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falizzakari mislu hadzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia. Nah itu, perhatikan itu.
dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka, yakni ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada notnya di situ. Kalalah ialah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. Nah, itu kalalah. Di kalalah itu orang mati tidak meninggalkan ayah. Mungkin ayahnya sudah mati dulu daripada dirinya. Dan tidak meninggalkan anak. Mungkin memang tidak punya anak. Atau mungkin anaknya sudah mati. Nah, sehingga dia meninggal dunia, tidak mempunyai ayah dan tidak punya anak. Itu namanya kalalah. Terus, lanjutkan. Tanggal 26. Ya. Saya dan suami adalah warga MTA dan di rumah dipakai untuk kajian rutin kelompok belajar yang mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa bulan ini saya ikut kajian kelompok dan umum Muhammadiyah. Selama ini mereka tahu bahwa saya mengaji di MTA dan kebanyakan mereka adalah pendengar radio MTA dan mereka tidak merasa keberatan. Apa ada larangannya mengaji di 2 tempat yang berbeda? Bagaimana kaitannya dengan Quran surat Az-Zumar ayat 18? Apa watan surat Az-Zumar? Az-Zumar nomor surat 39 ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dan notnya di situ. Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Quran karena ia adalah yang paling baik. Siapa yang mengatakan ajaran Al-Quran itu yang paling baik? Siapa yang mengatakan? Allah dan Nabi. Gitu. Nabi kita mengatakan, Inna ahsanal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, perkataan adalah kitabullah, maksudnya Al-Quran. Tidak ada Quran itu yang salah, keliru, palsu, seperti hadis palsu, tadi nggak ada. Quran itu semua la roiba fih. Quran itu hadis tadi ya. Quran mengatakan, waman ahsanu qaulam mimman ta'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik seruannya, panggilannya, dakwahnya daripada orang yang menyeru untuk ilallah, taat kepada Allah, mengajak untuk beramal soleh dan menyatakan diri menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah. Itu Al-Quran. Maka kalau kamu ngaji di mana-mana boleh saja. Ngaji di Muhammadiyah silakan, ngaji di MTA silakan, ngaji di Nahdlatul Ulama NU silakan, Al-Irsyad silakan, boleh aja ngaji.
Ya. Malah ilmumu ben akeh, ora malah mumet. Ya. Nah, ngajinya oke, tapi kalau kamu pegang ayat ini tadi, perhatikan. Yang dipegang adalah yang paling baik. Yang paling baik itu yang didasari dari Al-Quran. Silakan. Jadi tidak ada larangan. Wah ngaji nenter entuk lo ngaji tempat lain. Siapa yang melarang malah tak bebas ya ngaji ya. Nah nanti terus kamu, wah di sana amalan nisfu Sa'ban itu diizinkan, dibolehkan, malah dianjurkan. Kalau MTA dilarang, nah, jangan keliru loh. MTA tidak melarang. Kadang-kala salahnya begitu. Ya, nang kono dianjurke loh. Padha karo haji 20 kali haji mabrur. Membaca Qul a'udzu membaca Qul huwallahu ahad ping 1000, salat ping 100 rakaat. Nah, itu. Di sana dianjurkan, MTA dilarang. Kalau kamu mengatakan MTA melarang itu salah. Udah. Salah. Kalau di MTA diterangkan, hadis-hadis yang dipakai itu ternyata hadisnya dhaif. Ya malah di MTA sekalipun kamu sudah saya tunjukkan hadisnya dhaif, karena kamu sudah enggak tok ngamalkan itu, kamu amalkan silahkan. Wong akhirnya man amila sholihan falinaf. Siapa beramal baik ya untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat jelek, amalannya tidak benar, ya ditanggung sendiri. Kuasa apa saya melarang-larang? Jadi di antara itu majelis ilmu. Kalau dikemukakan ilmu, ternyata bertentangan dengan kebiasaan yang kita lakukan, bukan berarti kita melarang untuk melakukannya. Tapi ini loh dasar ilmu yang benar, berdasarkan ayat ini begini, hadis ini. Dasar ayat surat Az-Zumar 18 tadi, ya. Di situ diterangkan, ya. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Jadi orang yang mendengarkan perkataan-perkataan, tapi diambil yang paling baik. Maka kamu ngaji di sana, di sini boleh aja. Ya, harus bisa milih. Yang saya ambil adalah perkataan yang berdasarkan diambilkan dari Al-Quran. Nah gitu. Orang ambil dongeng-dongeng saja. Nah, terus apa lagi? Tentang hubungan mahram dalam Quran surat An-Nisa ayat 23, yang ini saya belum tahu, mohon diterangkan. Saya dengan sepupu dari bapak saya, yakni Pak Lek beda nenek, apakah mahram? Dan bagaimana pula saya dengan anak Pak Lek satu nenek, Ustaz? Apalagi satu nenek, satu kakek sisan. Yang namanya saudara sepupu itu ya itu. Nek cara Jawane nak dulur. Anaknya Pak D atau anaknya Pak Lek atau anaknya Bude atau anaknya Bule itu tidak mahram. Maka anaknya Pak D dengan anaknya Pak Le, dengan anak saya, umpamanya saya punya kakak, saya punya adik, saya punya anak laki-laki, adik saya punya anak perempuan, atau kakak saya punya anak perempuan, saya punya anak laki, anak saya dengan anaknya adik saya, dengan anaknya kakak saya itu boleh nikah. Bukan mahram. Apalagi itu tadi cuma saka tunggal mbah ya. Itu. Jadi saudara sepupu itu bukan mahram. Artinya boleh mengadakan hubungan pernikahan. Apalagi? Pada saat hari raya orang Nasrani, saya melihat seorang karyawan sebuah toko di Solo yang mengenakan topi merah Sinterklas, padahal dia menggunakan jilbab. Apakah seperti itu ikut merayakan hari raya agama lain ataukah kerukunan antar umat beragama, Ustaz? Ya teko sing nglakoni kuwi wae teko aku. Lho kuwi wong kudungan kok nganggo kaya ngono piye ta kuwi? Lah tekono sana. Ya. Lagi peraturannya ngene kok. Nah, kamu lihat nanti kalau musim Idul Fitri atau bulan Ramadan gitu ya. Itu pramugari kereta
pramigari pesawat ya nganggo kudung kabeh. Biasanya ya udah pakai kudung kabeh gitu lah. Nah. Duh karepe piye ra? Wis rasa melu nyampuri ngono kuwi. Nah, kowe besok aja kalau kamu bekerja seperti itu, ya suruh pakai itu lah kamu punya sikap mestinya gitu kan. Nek gue ben rasa. Ya. Nganggo topi abang apa topi ireng ya biarkan saja. Ya. Apalagi Ada warga MTA yang mengajak bergabung dengan bisnis MLM. Salah satu produknya Avail, yakni pembalut wanita. Dulu saya pernah mendengar di radio bahwa Ustadz menghimbau warga MTA untuk tidak bergabung dalam bisnis MLM dengan suatu alasan. Mohon dijelaskan kembali tentang hal ini, Ustadz. ya, dulu kamu dengar radio, sekarang langsung dari mulut saya. Walaupun radio itu ya yang nyuara ya mulut saya itu. Mengapa warga MTA tidak saya bolehkan untuk dagang dengan cara itu? Ya, sebetulnya bukan caranya itu yang nanti akan salah, enggak. Sekarang semuanya banyak dagang dengan LMM. Tapi LML, MLM yang masuk di MTA itu kebetulan, ya. Tidak menjadikan ukhuwah, tapi malah menjadikan retak persaudaraan. Saya melarang itu bukan dasar ngawur, berdasarkan pengalaman yang dialami warga MTA. Sudah dulu, sudah forefoyang. Dengar nggak forefoyang? Wah yang promosi itu, wah nanti kalau ini maju itu bikin gedung tinggi. Waktu itu masih Semanggi sana. Kita bikin gedung ini yang mewah, megah gitu. Jadi pameri sing bangsa dunya. Nah, nanti terus dari anggota MLM itu dulu mau ikut. Ada lagi apa itu? Ada yang Amway. Nah, yang ada Amway. Ya sama. Ada lagi ginseng. Wes anjlok. Ada lagi yang pakai emas apa namanya itu? Seven Diamond. Apa? Salah sing do melu kuwi lho mesti ngerti kuwi. Sing dari tuku emas 3 juta berapa ning Amerika kuwi lho. Apa namanya? Ya, May Seven Diamond itu loh. Ya, semua itu warga MTA. Ada yang ikut, cabang-cabang ada yang bukan semua warga MTA ikut, tidak. Ya. Nah, terus ditanya ginseng itu juga begitu. Wah, udah. Akhirnya ada yang jual sepeda motor lebok kayak gitu ginseng. Ada yang utang bank gitu ginseng. Wes ambruk kabeh. Lah, yang ikut menyalah-nyalahkan karena biar rumah saya dulu ikut yang ngajak teman saya kok. Lha apa meneh nek wis sing ngajak aku ngono. Saya sebagai pimpinan tak kon melu kabeh, jadi downline anak buah saya mesti banyak sekali. Nah, Neng, kalau kamu ikut saya, nanti kamu mencari orang susah, udah melaku kabeh. Nah, akhirnya tadi merasa ditipu oleh pimpinannya. Maka alasan itu kami larang. Yang kedua, kalau kamu ngaji setiap ketemu orang mau arep golek, wah minggu pagi kan sono kah tak tawake ning kono, gelombang kono tawake. Lah ngajimu kok ngomahi isine nggon sirahke duit. Mula ilmune ora klebu. Ya ta? Wis bendina sing golek duit. Lah terus pelajarane sing mlebu apa? Nah. Maka udah ngaji. Mencari uang di luar sana. Nah gitu kan. Nah, maka itu dari warga MTA saya larang supaya satu sama lain tidak merasa dizolimi. Walaupun dia juga tidak merasa mendolimi, tapi dia sendiri merasa terdolimi juga, kok merasa tertipu juga kan itu kan. Jadi nek durut ngono tekan dhuwur kono. Lah ndak usah mengikuti wis ora diperbanyakkan masalah dengan itu udah. Kalau mau beli itu silahkan aja. Ada lagi CNI gitu kan juga itu kan. Tuku produknya silahkan.
Wong pancen itu memang manfaat. Kalau memang manfaat, kamu kepengen punya uang, ada produknya ini beli silakan. Ora tidak ngajaki kancane, oh dadi anggotaku, nanti beli ini. Nanti dapat bonus apa, berapa persen. Nah, itu nanti sing marai retak itu nanti. Apalagi Rumah saya berdampingan dengan seorang prostitusi, bahkan rumah itu untuk lokalisasi. Sikap saya terhadap orang tersebut bagaimana, Ustaz? ya gue malah jaga ke omahe kono tunggu buka titipan sepeda, buat titipan mobil, itu kan malah untuk duit gue. Ya. Lah kok malah kamu tanya saya, harusnya saya tanya kamu. Lah kamu punya tempatmu berdampingan dengan prostitusi itu kamu tahu apa enggak? Kalau tahu kamu sebagai orang muslim apa kewajibanmu? Ya gitu harusnya. Ikuti aja itu, Buah Rahmah itu, siapa itu? Wali Kota Surabaya itu. Ya, bubarkan harusnya. Ya, kamu tidak kuasa, laporkan. Yang pejabat, yang tempat keamanan. Nabi kita mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbihi. Adzalika adhaful iman. Ya, kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Kamu tidak mampu dengan tanganmu, cegah dengan lesanmu, nasihati. Dengan lesan pun tidak mempan, dengan hatimu. Kalau tanda hatimu tidak suka, tidak bisa menghilangkan itu, kamu hijrah dari tempat itu. Nah, dengan meninggalkan tempat itu, kata Nabi, kamu masih punya iman, tetapi yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Kalau pergi ya, nasihati tidak, mencegah tidak, malah buka titipan di situ, malah jual rokok di situ, lah kamu iman yang lemah pun nggak punya. Nggak punya. Kalau nggak punya iman berarti kafir kan, itu kan? Apalagi? Mohon dijelaskan Quran surat Al-An'am ayat 146. Bukankah semua binatang yang hidup di darat semua berkuku, Ustaz? Nah, coba kamu baca ayatnya. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 146. Wa 'alal ladzina hatu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim suhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma abil hayawa aw makhtalata bi'ad dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Ya. Terus? Dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, Ya. selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Ya. Jadi itu